Kantos emot. Iya, Pak. Ya. Dongeng apa anu tentang sekarung gandum cenah nih. Sekarung gandum. Sekarung gandum. Oh iya benar. Sekarung gandum cenah. Sekarung gandum. Kumaha Itu eta begini. Itu teh karya lupa apakah Asrul Sani atau siapa lupa lah ya. Cuman ada seorang penyair yang menulis tentang sekarung gandum, betul. Bagus, itu sederhana tapi bagus, inspiratif. Jadi cerita singkatnya begini. Ada sekarung gandum, ada dua orang pemuda yang di kamar yang terpisah dia, masing-masing di kamarnya itu ada sekarung gandum. Pemuda yang pertama ketika dia mau tidur lalu dia melihat sekarung gandum di samping tempat tidurnya, dia merasa alangkah prihatinnya dia. Alangkah tidak berdayanya dia karena hidup hanya di rumahnya itu, di kamarnya itu hanya ada sekarung gandum. Pokoknya dia mengeluh bahwa saya betul-betul menjadi orang yang terpuruk, yang tidak mampu. Karena hanya ada sekarung gandum. Itu satu. Yang kedua, pemuda yang kedua, sama ada sekarung gandum. Begitu lihat ada sekarung gandum di kamarnya, muncul optimismenya. Sekarung gandum dengan ribuan biji. Dia bilang, ini namanya peluang. Pokoknya saya akan membuat lahan kosong itu menjadi perkebunan gandum. Nanti saya akan menanamnya rame-rame dengan masyarakat dan saya nanti akan panen, saya akan jual, saya kembangkan usaha saya khusus di perkebunan gandum. Beda toh? Beda. Yang satu sekarung gandum itu dijadikan simbol keprihatinan, keterpurukan. Yang satu melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan usaha. Nah, cara pandang seperti itu yang perlu kita pikirkan. Soalnya langkah seseorang dalam hidup, actionnya dia dalam berusaha bergantung dengan apa yang dia pikirkan. Pola pikir ya. Pola pikir. Mindset. Satu lagi Yud, yang ke Afrika itu. Ada ceritakan pengusaha pabrik sepatu yang ke Afrika. Negaranya lupa kita. Datanglah dia ke Afrika, dua-duanya pengusaha sepatu. Yang satu melihat, nggak ada peluang di sini untuk membuat pabrik sepatu. Soalnya penduduknya 90% nggak pakai sepatu. Reksahan Melina, nggak mungkin kita bikin pabrik sepatu di sini. Kata yang satu. Kata yang satu, begitu melihat penduduknya nggak pakai sepatu, wah ini dia peluang. Ini dia peluang. Kalau kita bikin pabrik sepatu di sini, maka konsumennya nanti mereka begitu banyak yang belum memiliki sepatu. Kondisinya sama, masyarakat belum pakai sepatu, ya dah? Yeah. Tapi cara pandang orang melihat peluang itu yang berbeda. Nah, yang perlu kita pikirkan itu ya seperti itu. Termasuk mohon maaf, Bapak ada anak muda tetangga di situ. Begitu dia di PHK, dia betul-betul seperti seakan-akan PHK itu gladi resiknya kiamat gitu. Dunia runtuh. Dunia runtuh. Bapak bilang begini, PHK itu bukan dijadikan ancaman, buatlah dia jadi peluang. Karena saya di PHK, saya harus jadi manajer. Saya harus punya usaha sendiri, saya harus mengembangkan. Harusnya begitu. Dan itu kan bisa dilakukan asal dia betul-betul semangat kan? Makanya Bapak pernah cerita ke Yudi yang tentang ungkapan siapa? Sayyidina Ali itu? Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu an, menurut Bapak bagus itu motivasinya. Beliau bilang begini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu godan. Beramallah, berbuatlah, berikhtiarlah untuk duniamu, kehidupan dunia nih kan, nyari nafkah apa, seakan-akan kamu akan hidup abadi. Artinya dorongannya itu kan penuh optimisme, penuh semangat. Bayangkan hidup abadi kan, seakan-akan. Tetapi juga, nah ini keseimbangannya. Tetapi juga beramallah untuk akhiratmu, beribadahlah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati besok. Sok bayangkan, kalau Yudi sekarang sujud, sebentar lagi duhur, bersujud dan yakin dan apa namanya, membayangkan bahwa akan mati besok, maka sujudnya tidak main-main itu. Betul kan? Dorongan motivasi itu. Jadi simpulnya, seseorang memandang sesuatu itu tergantung ya dia memandangnya. Kalau dilihat dari kacamata positif, maka dia jadikan itu peluang. Kalau cara berpikirnya negatif, itu adalah ancaman, itu adalah sesuatu keterpurukan. Makanya harus begitu. Kembali ke kopi ini kan. Ini sebetulnya bukan miliarder yang mengembangkan kopi Cikalentang ini kan. Ini masyarakat bersama berbagai pihak. Sekarang sudah lahir kopi Gunung Raja yang
nikmatnya luar biasa. Ini salah satu kreativitas. Nah, jadi sekali lagi, cara berpikir orang itu akan mempengaruhi cara dia berbuat. Maka belajarlah berpikir positif. Siap. Makanya Bapak setuju, Selat Sunda itu bukan memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Tapi Selat Sunda itu menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Betul kan? Selatnya mah sama, realnya sama, cara pandang kita yang beda. Selat Sunda itu bukan pemisah, tapi penghubung. Beda dah? Bagus. Makanya ada telur jangan setengah matang. Padahal sebetulnya setengah mentah itu. Iya dah? Ya, tergantung cara kita memandangnya. Itu yakin cara berpikir seperti itu bermanfaat ya, membangkitkan apa namanya? Semangat dah? Benar.